Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Allah menciptakan berbagai macam hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan kita dengan keanekaragaman tertentu. Masing-masing hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda, dan masing-masing hewan dan tumbuhan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Cara menyesuaikan diri hewan dan tumbuhan terhadap tempat tinggalnya atau lingkungannya disebut dengan adaptasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri makhluk hidup khususnya pada tumbuhan. Silahkan perhatikan dan siapkan buku catatan adik-adik untuk melengkapi catatannya pada buku. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau adaptasi pada dasarnya dibagi menjadi 3. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan cara penyesuaian diri bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini dapat kita lihat dengan jelas. Contohnya kaktus. Kaktus memiliki akar yang sangat panjang untuk mengambil air dan mineral di gurun. Kaktus juga memiliki daun berbentuk seperti duri untuk mengurangi transpirasi di gurun. Berikutnya, teratai. Teratai merupakan tumbuhan yang hidup di tempat berair. Tumbuhan ini memiliki jenis adaptasi morfologi, memiliki daun lebar dan tipis yang berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. Tumbuhan kejora atau biasa disebut dengan Venus flytrap. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan pemakan serangga atau disebut dengan insektivora. Tumbuhan kejora memiliki ciri berengsel dan berambut untuk menangkap serangga yang hinggap di permukaannya. Tanaman bambu memiliki bulu-bulu halus, dan tanaman salak, bunga mawar, serta putri malu memiliki duri pada batangnya. 2. Adaptasi fisiologi merupakan cara penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, kantong semar mengeluarkan enzim untuk menarik dan membunuh serangga, serta tanaman Rafflesia arnoldi yang memiliki bau yang sangat busuk. Selain itu, terdapat tanaman pisang dan tanaman kaktus yang memiliki lapisan lilin di permukaan tubuhnya. Tiga, adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku pada makhluk hidup. Contohnya terjadi pada tanaman putri malu yang mengantuk apabila disentuh. Namun, adaptasi tingkah laku banyak terjadi dan banyak dilakukan pada hewan. Tumbuhan yang Allah ciptakan berada dan hidup di berbagai tempat tertentu, seperti
Tanaman atau tumbuhan yang hidup di air disebut dengan hidrofit. Tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab disebut dengan higrofit. Tumbuhan yang dapat hidup di daerah tropis disebut dengan tropofit. Tumbuhan yang hidup di tempat kering disebut dengan xerofit. Dan tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain disebut dengan epifit. Beberapa tumbuhan walaupun tempat hidupnya berbeda, namun tumbuhan-tumbuhan ini memiliki ciri khusus yang sama. Contohnya tanaman padi, tanaman jagung, dan tanaman tebu memiliki ciri khusus batang beruas, tidak berongga, dan memiliki daun bertulang daun sejajar. Pernahkah adik-adik mengamati ciri-ciri yang dimiliki tanaman kangkung saat akan memakan sayur kangkung? Tanaman kangkung memiliki ciri khusus daun berbentuk tulang daun menyirip, kemudian batang beruas dan berongga, serta memiliki akar serabut. Walaupun tempat hidupnya berbeda, ciri khusus pada batang tanaman kangkung memiliki ciri yang sama dengan batang tanaman bambu. Nah, tumbuhan-tumbuhan tadi yang memiliki ciri-ciri khusus tertentu dan cara adaptasi yang berbeda mempunyai tujuan tertentu. Yang pertama, untuk bertahan hidup di tempat hidupnya. Kemudian, untuk menghindari diri dari serangan musuh. Dan yang ketiga, untuk mencari makan. Demikian pembahasan pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.